Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM A1A325101. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume lingkungan hidup. Pertama-tama, lingkungan hidup adalah sistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain. Kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat aktivitas manusia. Isu lingkungan menjadi masalah global karena berdampak lintas negara, keterkaitan erat antara lingkungan, energi, dan pemanasan global. Isu lingkungan hidup, bentuk isu. Yang pertama yaitu pencemaran udara, yaitu pencemaran udara adalah pencemaran yang dilakukan dengan secara yang ditimbulkan dari akibat asap industri maupun asap kendaraan. Dan yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air yaitu berakibat dari pembuangan sampah yang dilakukan secara global dari ke sungai. Dan pencemaran tanah, deforestasi, penebangan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebabnya yaitu industri, pertumbuhan penduduk, serta eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Dampak yang selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan manusia, menurunnya kualitas hidup. Tantangan dalam politik internasional, perbedaan kepentingan antara negara maju yaitu fokus ke lingkungan dan negara berkembang adalah fokus pembangunan infrastruktur. Ketimpangan tanggung jawab emisi serta sulitnya mencapai kesepakatan global, lemahnya penegakan perjanjian internasional. Dan selanjutnya, the tragedy of the commons. Konsep the tragedy of the commons, sumber daya bersama cenderung dieksploitasi berlebihan. Contoh, effort fishing di laut, yaitu penangkapan ikan besar-besaran di laut yang menyebabkan kurangnya ikan yang ada di laut, dan juga rusaknya terumbu karang yang ada di laut. Dan selanjutnya, penebangan hutan secara liar, polusi udara yang penyebabnya yang pertama, tidak ada kepemilikan individu dan juga kepentingan pribadi lebih dominan. Cara mencegahnya yaitu mencegah overexploitation. Cara pencegahannya yang pertama, penerapan regulasi dan hukum. Kita perlu menegakkan hukum kepada para pelaku pelanggar yang dapat merusakkan alam sekitar. Dan yang kedua, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, yang dimana sumber daya ini akan terus berlanjut apabila tidak ada kerusakan di dalam sumber dayanya. Selanjutnya, kerjasama internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat serta penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya, isu energi dan lingkungan hidup. Energi fosil, yang pertama minyak bumi, dan yang kedua batu bara serta gas alam. Dampak yang ditimbulkan yaitu polusi lingkungan, emisi gas rumah kaca, serta solusi yang dapat kita ambil yaitu memperbarukan energi seperti matahari, angin, dan air, serta efisiensi penggunaan energi. Dan yang ketujuh, asal muasal bencana. Yang pertama, bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Contoh, banjir akibat penebangan hutan, dan yang kedua, kebakaran hutan karena pembukaan lahan, serta tanah longsor karena kerusakan lingkungan. Dan yang ke-8 yaitu kelangkaan energi. Energi fosil bersifat terbatas, tidak terbarukan. Dampaknya yang seperti krisis energi, kenaikan harga energi, serta konflik antar negara. Solusi yang kita dapat ambil yaitu diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan serta penghematan energi. Dan yang ke-9, pemanasan global dan perubahan iklim. Penyebabnya yaitu gas rumah kaca atau CO2, CH, dan lain-lain. Dampaknya yaitu kenaikan suhu bumi dan juga mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, serta cuaca ekstrim yang dikaji oleh Intergovernmental Panel on Climate Change.
Upaya mengatasi global warming yaitu tingkat negara, pengurangan emisi karbon, penggunaan energi ramah lingkungan, serta reboisasi penanaman hutan dan juga kebijakan lingkungan. Kesimpulan dari bab ini yaitu menegaskan bahwa permasalahan lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global merupakan isu global yang saling berkaitan dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hal ini diperkuat oleh konsep The Tragedy of the Commons yang menunjukkan bahwa sumber daya bersama rentan terhadap penggunaan berlebihan jika tidak diatur dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.